Panglima militer Rusia turun tangan, sinyal perang Ukraina makin berbahaya. Moskow. Panglima militer Rusia Jenderal Valery Gerasimov turun tangan dengan memimpin langsung perang Moskow di Ukraina. Dia menggantikan Jenderal Sergei Surovikin alias Jenderal Armageddon yang baru 3 bulan bertugas sebagai komandan perang. Analis militer Moskow menyebut langkah Rusia memerintahkan Jenderal Gerasimov turun tangan langsung menjadi isyarat bahwa perang Moskow di Ukraina memasuki level yang semakin berbahaya. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Rabu bahwa Menteri Pertahanan Sergei Shoigu menunjuk Kepala Staf Umum Valery Gerasimov sebagai komandan pasukan untuk apa yang disebut Moskow sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Langkah tersebut tidak hanya membuat Gerasimov secara langsung bertanggung jawab atas nasib kampanye tersebut, tetapi juga pada dasarnya menurunkan pangkat Jenderal Sergei Surovikin alias Jenderal Armageddon. Peningkatan tingkat kepemimpinan operasi militer khusus terkait dengan perluasan skala tugas, kebutuhan untuk mengatur kontak yang lebih dekat antara berbagai cabang angkatan bersenjata, dan meningkatkan kualitas dan efektivitas manajemen Rusia pasukan. Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia sebagai penjelasan atas perombakan komandan perang Moskow di Ukraina. Penurunan pangkat Surovikin terjadi setelah hanya 3 bulan menjabat, dan dia menjadi wakil Gerasimov bersama dengan 2 jenderal lainnya, Oleg Salyukov dan Alexei Kim. Beberapa hari setelah pencalonan Surovikin sebagai komandan perang, tentara Rusia mengisyaratkan perubahan strategis dengan melepaskan gelombang serangan drone dan rudal ke target infrastruktur Ukraina, menyebabkan pemadaman listrik dan pemadaman air di beberapa kota. Selama waktu singkatnya mengawasi pasukan Rusia di Ukraina, Surovikin dipuji karena memperkuat koordinasi dan memperkuat kontrol. Tetapi dia juga mengumumkan penarikan pasukan Rusia pada November dari Kherson, salah satu kota terbesar dan terpenting yang direbut pasukan Moskow selama konflik. Penurunan pangkatnya menandakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tidak sepenuhnya puas dengan kinerjanya. Perang semakin besar. Dmitry Trenin, seorang analis politik yang berbasis di Moskow, mengatakan langkah perombakan komandan perang itu dilakukan untuk merampingkan rantai komando dalam operasi militer di Ukraina. Penunjukan Gerasimov berarti pentingnya operasi telah berkembang dan ruang lingkup operasi dapat meluas melampaui apa yang kita lihat sekarang. Itu sangat signifikan, kata Trenin kepada Al Jazeera, Kamis, 12 Januari 2023. Perang semakin besar, lebih berbahaya, dan saya pikir ini di atas level seorang komandan lapangan. Ini sekarang berada di tangan komandan keseluruhan angkatan bersenjata Rusia, paparnya. Namun komentator perang Rusia tidak terkesan. Jumlahnya tidak berubah hanya dengan mengubah tempat bagian-bagiannya, tulis seorang blogger militer terkemuka yang memposting di aplikasi perpesanan Telegram dengan nama Ribar. Dia mengatakan Surovikin, seorang veteran kampanye militer Rusia di Chechnya dan Suriah, dijadikan korban untuk serangkaian bencana militer Rusia baru-baru ini, termasuk serangan Ukraina terhadap barak Rusia di kota Makivka yang menewaskan sedikitnya 89 personel wajib militer Rusia selama periode Tahun Baru. Surovikin diangkat sebagai komandan medan perang utama Rusia di Ukraina Oktober lalu setelah serentetan serangan Ukraina yang mengubah gelombang perang dan menarik perhatian pada pelatihan, peralatan, dan moral yang buruk di antara pasukan Rusia. Perang di Soledar brutal. Giliran Ukraina klaim bantai lebih dari 100 tentara Rusia. Soledar, militer Kiev mengeklaim serangan rudalnya telah membantai lebih dari 100 tentara Rusia dalam perang brutal di Soledar, Donetsk, Ukraina Timur. Klaim itu muncul setelah sebelumnya kelompok tentara bayaran Rusia, Wagner Group, mengumumkan bahwa unit-unitnya telah membunuh lebih dari 500 tentara pro-Ukraina. Wagner Group juga mengeklaim telah merebut seluruh wilayah Soledar, namun Kiev menepis klaim tersebut. Militer Ukraina mengatakan orang-orang Rusia pergi bersama ke neraka saat rudal dan peluru menghujani mereka dalam serangan terkoordinasi. Lebih dari 100 tentara Rusia pergi bersama ke neraka di daerah Soledar. Ini terjadi berkat kerja terkoordinasi dari tentara SSO, pasukan operasi khusus, penembak, dan peluncur roket, bunyi pernyataan militer Ukraina pada Kamis, 12 Januari 2023, seperti dikutip AFP. Konsentrasi musuh di beberapa daerah diketahui oleh operator pasukan operasi khusus. Artileri diarahkan ke musuh, dan kompleks misil taktis Tochkau juga digunakan di salah satu area, lanjut militer Ukraina.
Sebagai hasil dari beberapa serangan ini, penghancuran lebih dari 100 penjajah, 2 posisi senapan mesin, dan 2 mortir telah dikonfirmasi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky